Dimension of Chalux, Part 27, Find a Power. Aku mendengus, lalu beranjak mengikuti Leanne berjalan keluar dari ruangan Raja Morven. Tanganku masih menggenggam erat buku tebal yang diberikan Raja Morven tadi. Mataku menyipit, menatap menyelidik celah-celah bagian dalam buku yang kugenggam. Semuanya tulisan, namun terdapat beberapa simbol di sana. Apa dia gila memintaku memahami buku setebal ini? Bahkan untuk membacanya saja aku malas. Langkah kakiku semakin cepat mengimbangi langkahnya. Lelaki ini membawaku kembali ke tempat kemarin. Tempat sialan yang masih kuingat dengan baik. Sepertinya ia akan memberi memar baru di tubuh mungilku ini. Pakai tamengmu, aku ingin kau kuat. Aku tak mau tubuhmu goyah dan jatuh hanya karena bertuburukan. Tanganku terulur untuk mengaitkan tameng berat ini di tubuhku. Leanne memakai tamengnya dengan santai. Tidak sepertiku yang mati-matian mengambil ancang-ancang agar tidak terjungkal karena tameng sialan ini. Apa yang kau lihat? Aku mendelik. Kepalaku membuat sebuah gelengan dengan cepat. Apa kita akan berlatih seperti kemarin? Mungkin sedikit berbeda. Kepalaku mengangguk secara otomatis. Kakiku melangkah mengambil sebuah pedang yang telah disiapkan di atas nakas berwarna coklat di bawah sebuah pohon. Namun Leanne tidak. Sepertinya ia tidak berniat membawa pedangnya. Dasar sombong. Gores dan tusuk tameng di bagian dada. Kau akan lebih mudah membunuh musuhmu. Kau tidak membawa pedangmu? Ia menggeleng, membentuk sebuah seringai menyebalkan yang terukir di bibirnya. Sungguh, aku benci seringai yang ia keluarkan tersebut. Kau hanya harus menyerangku di bagian dada. Musuh akan mudah mati apabila kau tusuk di sana. Dan aku akan mencoba bertahan. Aku tersenyum. Sepertinya kali ini lebih mudah. Aku membawa senjata dan dia tidak. Tapi aku yakin ini tak akan berlangsung lama. Latihan kali ini pasti lebih menyulitkan. Gerakannya tanpa membawa pedang malah semakin liar. Tetapi setelah itu, kita berganti giliran. Ku teguk salipaku dengan susah payah. Leanne mengambil ancang-ancang untuk menjauh dariku. Kusiapkan tubuhku untuk menyerangnya dengan cepat. Kulangkahkan kakiku dengan cepat mendekat ke arahnya. Pedangku terangkat dan mencoba menggores tameng di bagian dadanya. Ia mengelak dengan mudah. Kakinya terangkat dan menendang pedang yang kugenggam dengan mudah. Genggam pedangmu lebih kuat. Cobalah untuk bergerak lebih lincah dan cepat. Aku meringis kecil, lalu mengambil pedangku dengan cepat. Ia melangkah mundur perlahan, gerakan tubuhnya yang cepat dan mematikan benar-benar merepotkanku. Kakiku kembali berlari, mencoba menggores tangannya saat ia bergerak memutar. Gerakannya memang lincah walau badannya jauh lebih tinggi dan kekar dariku. Aku memutar cepat saat kakinya mencoba menendang tubuhku yang berlapis tameng. Mungkin tak terlalu sakit, namun aku takut terhuyung karena mengimbangi berat tameng ini. Ia menendang punggungku dari belakang. Aku hampir tersungkur bila tak dapat menahan tubuhku dengan kedua telapak tanganku. Badanku memutar dengan cepat, lalu mengarahkan pedangku ke lehernya tepat di saat ia menginjak bagian perut di tamengku. Kami mengatur nafas kami masing-masing. Leanne masih mempertahankan posisinya, begitu juga dengan diriku. Kutatap wajahnya, terlihat setetes keringat yang mengalir dari dahinya. Sudut bibirnya tertarik dengan samar. Ia tersenyum. Setidaknya kau tak kalah lagi. Itu kemajuan. Ia menarik sebelah kakinya dari atas tubuhku. Kusambut uluran tangannya yang membantuku berdiri. Ia merampas pedang yang kugenggam di tanganku. Apa kita akan bergantian? Aku tak suka bagian ini. Sekarang aku yang menyerangmu. Kau harus bertahan dan mengelak dengan lincah. Ia mengangkat pedangnya dan mengambil ancang-ancang. Kupersiapkan tubuhku. Mencoba membuat sebuah fondasi kokoh untuk memperkuat pertahananku. Aku berlari menjauh saat pedangnya mencoba menggores tamengku, namun tak berhasil. Pedangnya menggores belakang di bagian dada tamengku, menghasilkan bunyi yang amat nyaring. Aku tak tahu apa aku masih hidup atau tidak jika aku tak menggunakan tameng sialan ini. Kena. Jika kau tak menggunakan tameng itu, kau bisa mati. Fokuslah. Jika kau sulit untuk mengalahkan lawan,
Setidaknya bertahan adalah cara yang lebih baik. Kuhela nafasku. Tanganku menyeka keringat yang mengalir di dahiku. Matahari sudah hampir tepat berada di atas kepalaku. Sungguh aku lelah dan juga haus. Sekali lagi, lalu kita istirahat. Aku mengangguk dengan pasrah. Tak akan ada gunanya aku mengelak. Lagi pula hanya satu kali lagi dan kita akan istirahat. Dan aku harap waktu istirahat yang ia berikan cukup lama. Aku harap kita akan melanjutkannya di sore hari. Karena sungguh matahari benar-benar terik sekali. Ia menendang tubuhku dengan sebelah kakinya. Aku terhuyung namun bersyukur karena masih dapat mengimbangi tubuhku kali ini. Pedangnya terangkat untuk menggores tamengku. Aku memutar dengan cepat hingga berada di sampingnya di saat yang sama dengan menginjak pergelangan betisnya hingga sebelah lututnya terjatuh ke atas tanah. Aku harap kali ini aku benar-benar akan melumpuhkannya. Namun tidak. Ia membalikkan tubuhnya dan mengarahkan pedangnya tepat di atas tameng bagian dadaku. Kuhela nafas, aku hampir saja mengalahkan seorang Land Morven. Lelaki ini menarik pedangnya, lalu bangkit dari tanah dengan tangan yang masih menggenggam pedang. Tadi aku hampir menang jika kau tak membawa pedang. Aku yakin kau akan kalah. Sudahlah, aku lelah. Kakiku beranjak meninggalkan lapangan rumput yang semakin terik karena panas matahari. Cuaca di bumi bahkan bisa berkali-kali lipat lebih panas daripada di sini. Namun aku jarang sekali keluar rumah di saat terik matahari. Kecuali saat pulang sekolah. Kuhempaskan tubuhku tepat di bawah pepohonan yang rindang. Aku menyandarkan punggungku lalu menyeka keringat yang menetes di dahiku. Lean mengambil tempat yang bersebelahan denganku setelah meletakkan pedang yang ia bawa tadi. Lelah. Aku mendengus tanpa menoleh ke arahnya. Mataku terpejam, menghilangkan sedikit rasa lelah yang kurasakan. Menurutmu? Kita berlatih di teriknya matahari. Ia terkekeh. Aku merasakan sesuatu yang menyandar di bahuku. Mataku perlahan terbuka, menatap rambut coklat yang menempel rapat di bahuku. Saat perang, kita tak akan bisa berhenti di kondisi apapun. Meskipun itu panas atau mungkin badai sekalipun. Aku sama sekali belum pernah terlibat dalam kondisi seperti ini. Bahkan untuk berkelahi saja aku tidak. Sekali, sewaktu catatanku dirusak seniorku. Ucapku diiringi sebuah gedikan di sebelah bahuku. Lean kembali terkekeh kecil. Ia menarik kepalanya menjauh dari bahuku. Tangannya terulur untuk mengambil buku tebal yang diberikan Raja Morven tadi. Wah Tuhan, bahkan aku lupa keberadaan buku sialan itu sedari tadi. Aku akan meminta minuman kepada pelayan. Kau baca saja dulu buku ini. Alisku mengernyit. Ia menyodorkan buku tebal itu padaku. Apakah aku salah dengar tadi? Bukankah ini waktunya istirahat? Tak bisakah ia mengizinkan aku mengistirahatkan pikiranku sejenak? Aku diam. Tanganku tak juga tertarik untuk menerima buku itu dari tangan Lean. Nanti saja ya, aku lelah. Baca semampumu. Ucapnya dengan meletakkan buku yang ada di genggamannya di atas pangkuanku. Lean berdiri dari rerumputan tempat kami beristirahat. Tangannya menepuk dengan pelan bagian belakang celananya, menghilangkan sisa dedaunan yang menempel di sana. Kau mau cemilan juga? Mungkin buah arkin? Aku menggeleng. Aku hanya haus, bukan lapar. Tidak, aku hanya haus. Tapi jika kau mau untuk dirimu, kau bawa saja sekalian. Ia mengangguk lalu berlalu dari hadapanku. Aku menatap buku yang terdapat di genggamanku. Buku setebal ini, apa aku harus benar-benar membacanya? Kubuka halaman demi halaman secara perlahan. Simbol besar Land Kingdom jelas tercetak di halaman pertama, bersamaan dengan beberapa simbol-simbol kecil yang sering aku lihat. Aku membuka halaman selanjutnya. Beberapa sejarah dan tokoh-tokoh yang asing bagiku terukir di sana. Tak ada wajah Lean atau Raja Morven sekalipun. Mungkin buku ini cukup tua hingga hanya memuat pemegang tahta Land Kingdom di zaman dahulu. Tanganku terus bergerak, seiring dengan mataku yang memicing saat mengamati tulisan demi tulisan yang terukir di sana. 3 dewa pelindung. Apa itu? Jemariku bergerak seiring dengan kata tiap kata yang kubaca dalam diam. Demeter, Dewi Kesuburan. Dia yang ujung helaian rambutnya tertanam padi.
mengajarkan bercocok tanam pada kaumnya. Alastor, sang dewa permusuhan dan dendam, dan Eiren, sang dewi perdamaian, utusan yang akan melindungi semua kaum yang tak bersalah. Aku membaca kata demi kata secara berulang. Mungkin inilah dewa-dewi yang dimaksud Leanne, dewa-dewi yang pernah menempati Epifron zaman dulu. Perang Arectus 11, peperangan yang membagi Epifron menjadi 3 kerajaan, Land Kingdom, Air Kingdom, dan Water Kingdom. Memecah untuk menyatukan, memecah untuk saling mengikat. Mulutku membulat membentuk huruf O dengan sempurna. Satu hal lagi yang ku ketahui, Epifron dulu menjadi satu, namun entah apa yang menyebabkan mereka pecah. Namun kurasa pecahnya Epifron membawa pengaruh baik. Aku dapat melihat penduduk Land Kingdom, Air Kingdom, dan Water Kingdom yang terlihat makmur. Semua yang terpisah tak selalu berakhir buruk. Semua yang terpecah mungkin akan membuat ikatan untuk membangun satu sama lain. Tanganku terus bergerak untuk membuka halaman demi halaman. Beberapa gambaran peristiwa termuat di sana. Mereka berperang dalam badai hujan yang menerjang. Apa aku akan mampu? Bahkan untuk terus berada di teriknya matahari saja aku lelah. Akhirnya kau membaca bukunya juga. Aku mendongak. Leanne berdiri dengan tangan kosong di hadapanku. Bukankah tadi ia berkata ingin mengambil minuman dan buah arkin? Semakin lama kelakuannya benar-benar tak dapat ditebak. Mana minumanku? Ia mengambil tempat di samping tubuhku. Tangannya mengambil buku tebal yang kuletakkan di atas pangkuanku, menggantikan posisi buku itu dengan kepalanya. Pelayan akan membawakannya. Ia bergumam, lalu memejamkan matanya dengan santai. Aku mencoba untuk mengatur degup jantungku. Buku yang tadi kubaca berada dalam dekapan Leanne saat ini. Kepalamu berat. Kau saja yang berlebihan, ini kan hanya sebuah kepala. Ia berucap tanpa berniat membuka matanya. Aku mendengus lalu merampas kembali buku yang tadi ia genggam. Aku rasa aku cukup tertarik dengan buku ini. Memang tak semuanya kubaca, hanya sekilas. Namun aku dapat beberapa hal penting yang akan sangat membantuku nanti. Berapa waktu yang kita punya untuk menyiapkan sebuah peperangan? Ia membuka kelopak matanya perlahan. Netra coklatnya menatapku dalam. Lelaki ini bangkit dari posisinya, namun bergerak dengan cepat untuk duduk berhadapan denganku. Mereka hanya memberi waktu 3 hari untukku. Maksudku, Land Kingdom melepaskanmu sebagai perjanjian. Aku rasa ini hal konyol. Kita bahkan tak tahu siapa musuh kita. Dan ia meminta dirimu sebagai umpan begitu saja. Sangat tak masuk akal. Kepalaku mengangguk secara otomatis. Penyerang itu memang bodoh. Apa yang ia inginkan dariku? Seorang makhluk dimensi lain yang kuat. Sayangnya aku sama sekali tak kuat. Atau mungkin kecerdasanku. Ini lebih tak masuk akal. Aku bahkan tak dapat menghitung berapa kertas remedial yang menjadi langgananku setiap ulangan. Kecantikan? Tidak. Badanku kurus. Bahkan kau dapat melihat beberapa garis yang menonjol dari rusuhku. Menyedihkan. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku mengerjap, lalu menepis tangan Leanne yang melambai-lambai di hadapan wajahku. Tidak, hanya sedikit berpikir. Ia mengangguk dengan mengangkat kedua bahunya acuh. Semua prajurit telah dipersiapkan sejak ultimatum itu dijatuhkan. Kau tak sendirian. Bahkan kau bisa berada di barisan paling belakang dalam sebuah peperangan. Namun pertahanan dirimu harus kau jaga. Kita tak tahu siapa lawan kita. Aku mengalihkan pandanganku pada buku yang kugenggam. Leanne merampas bukuku dengan cepat. Tangannya membuka lembaran demi lembaran dengan cepat. Lalu meletakkannya kembali di pangkuanku. Baca bagian ini. Bagian dasar mengeluarkan kekuatanmu. Kau memang bukan caluks. Namun kalung yang kau pakai membuat aura tubuhmu lebih kuat dan peka terhadap hal di sekitarmu. Aku menunduk, lalu menatap kalung yang melingkar di leherku. Aku tak merasakan apapun. Kau belum bersatu dengan hatimu. Kenali dirimu. Ia menyodorkan buku yang ia letakkan tadi tepat di hadapan wajahku, membuatku memundurkan kepalaku dengan cepat. Aku merampas buku yang kugenggam tadi, lalu menatapnya yang kini beranjak bangkit dari tanah. Ngomong-ngomong, pelayan tadi lama sekali. Kau baca saja dulu,
Aku akan mengambil minuman kita terlebih dahulu. Ucapnya berlalu tanpa menoleh padaku. Aku mendengus. Mungkin ia memang memberikanku waktu untuk membaca buku ini seorang diri. Mungkin. Dan aku tak yakin bila ia sudah mengatakannya pada pelayan. Aku tak bodoh untuk menyadari pelayan Land Kingdom yang cukup rapih dan gesit dalam bekerja. To be continued.